Selamat sore pendengar, terima kasih masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi 97,2 FM. Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat pendengar, selanjutnya kami sampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik dan berimbang. Selamat sore pendengar, jumpa lagi dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu, edisi Minggu 27 April 2025 bersama saya, Hendri. Pendengar, sore hari ini Lintas Berita Korwil hadir dengan News Pictures. Ya pendengar, Hari Bumi yang diperingati setiap tanggal 22 April merupakan momen penting untuk menyadarkan kita akan kondisi bumi, terutama lingkungan khususnya mangrove yang memiliki berbagai manfaat bagi lingkungan manusia dan ekosistem. Oleh karena itu, Hari Bumi tahun ini seharusnya menjadi momen untuk mengubah pola pikir dan memanfaatkan potensi ekonomi mangrove secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem. Baik pendengar, hal tersebut terangkum dalam paket News Picture yang disampaikan oleh Vidyawati dari RRI Tanjung Pinang. Pendengar, tepatnya pada tanggal 22 April merupakan Hari Bumi. Hari Bumi adalah momentum penting untuk menyadarkan kita akan kondisi planet kita dan tantangannya dengan berbagai isu lingkungan yang dihadapi, seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan, krisis air, polusi, kepunahan spesies, dan lainnya. Salah satu isu lingkungan yang marak saat ini yaitu degradasi mangrove, pengambilan ekonomi mangrove dengan merusaknya. Padahal kerusakan mangrove dapat berdampak sangat besar bagi lingkungan, manusia, dan keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, di Hari Bumi tahun ini hendaknya menjadi momentum perubahan mindset dengan memanfaatkan ekonomi mangrove sebesar-besarnya tanpa merusak mangrove. Hal inilah yang saat ini sedang diupayakan oleh penggiat lingkungan Philcarbonetic Indonesia. Koordinator Philcarbonetic Indonesia Kepri, Sada mengatakan, saat ini pihaknya berupaya merubah mindset pelestarian mangrove dan pemanfaatan ekonomi mangrove dengan tidak merusak ekosistem mangrove di wilayah Dompak, Tanjung Pinang. Tapi menurut kami dari kegiatan itu tidak akan memberikan terlalu dampak yang terlalu besar seandainya komunitinya juga tidak dibangun. Misalnya contoh nih, udah nanam mangrove, kita tanam mangrove, kemudian kita biarkan ntar mereka nebang lagi. Karena kan secara ekonomi mangrove ketika ditebang jadiin produk apa, misalkan arang, menghasilkan uang lagi, cuan gitu ya. Nah, bagaimana nih mencegah mindset ini nih gitu ya. Nah, makanya field koordinator khususnya di Kepulauan Riau di Tanjung Pinang punya ide lah gitu ya. Tapi ini berlaku juga di seluruh area di Indonesia. Site Carbonetic Indonesia, berarti si mangrove-nya harus dimanfaatkan biar punya nilai ekonomi tambahan. Jadi kita akan buat produk turunan dari mangrove biar apa? Ketika mangrove itu ditanam, dia tidak perlu ditebang lagi untuk mendapatkan nilai ekonomi tambahan. Jadi kita buat produk-produk yang lebih ramah lingkungan berbasis mangrove. Sadam mengatakan berbagai produk yang dihasilkan oleh pihaknya dengan pemanfaatan mangrove tanpa merusak mangrove. Produk tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, mulai dari minuman, makanan, hingga produk kecantikan dan fashion. Bahkan masyarakat sekitarnya juga merasakan nilai tambah ekonomi yang didapat dari pemanfaatan mangrove tanpa merusak lingkungan atau pemanfaatan mangrove yang ramah lingkungan.
Kalau saat ini ya produk-produk yang sudah kita buat khususnya di Tanjung Pinang ya, ada sabun dengan ekstrak buah mangrove jenis Rhizopora, karena memang kita nanamnya Rhizopora di Dompak. Kemudian pewarnaan mangrove, pewarnanya itu nanti dijadiin produk batik, sudah jadi baju maupun bahan. Kemudian ada kopi, ada teh dari mangrove jenis Rhizopora juga. Kemudian kita pernah juga buat arang briket tapi dari buah. Kalau selama ini kan arang tuh dari batang kayu, kita buat dari buahnya kita jadiin briket, karena memang ada beberapa pohon bibitnya yang mati atau memang sudah tidak terpakai di pantai, kita ambil, kita jadiin arang. Selain pemanfaatan ekonomi dari pohon mangrove itu sendiri, pihaknya juga melakukan pemanfaatan kerang-kerang yang tumbuh dan berkembang di sekitar ekosistem mangrove. Hal itu untuk menambah pendapatan masyarakat yang bergabung di komunitinya. Yang terakhir itu kerang mangrove itu dimanfaatkan, itu yang terakhir. Kenapa itu terpikir juga? Waktu itu petani kita ada 2 perempuan. Mak ini yang paling suka, yang paling paling demen lah ya. Kalau setelah habis nanam mangrove tuh tidak pulang dulu, nongkrong dulu tuh di akar-akar mangrove. Ngapain Bu? Cari kerang mangrove. Saya belum tahu ya, mau dapat kerang mangrove. Nah saya pikir nih, kerang mangrove bisa dimanfaatkan. Jadi apa ya, saya pikir-pikir kan. Nah kebetulan si pastel mini ini saya suka, dan itu saya sudah pernah coba ke kawan-kawan yang dari luar. Nah saya pikir oh ya udah, berarti saya harus jadi produk kerang mangrove. Saya cari rekan dari tim PKK Kelurahan Dompak lah, ada yang bisa buat snack. Udah sama PKK Kelurahan Dompak untuk ciptain satu produk, terutama abonnya. Kemudian kita coba jual ke tamu kita dari Singapura. Ternyata suka. Akhirnya baru bener beberapa minggu ini deh, tanggal 16 atau 17 itu kita kedatangan tamu dari luar. Total kita dapat pesanan untuk produk itu sekitar 18 kilogram snack. Meski begitu, dikatakannya produk yang dihasilkan untuk pasarannya menargetkan pasar dan tamu-tamu dari luar negeri atau luar daerah. Hal tersebut karena harganya yang cukup tinggi. Meski begitu, pihaknya juga tetap memasarkan di pasar lokal dengan mengikuti bazar-bazar. Secara ekonomis sebenarnya kita pernah berada, tapi fluktuatif ya Pak Tan, itu pernah berada di 300% income-nya. Jadi pernah di fase di mana satu orang pernah dapat 5-6 juta. Yang sebelumnya mereka kan maksudnya pendapatannya 1 juta, 2 juta gitu ya. Mungkin UMK juga nggak sampai. Nah pernah di fase di mana dapat sampai 6 juta, 5 juta per orang pada di fase itu. Apa juga kita jual baju kayak misalnya 1 lembar kain 1.200.000. Kain selembar doang. Misalnya kita kan beli kain di sini ya, paling 180 atau 200. Di kita ada 1,2. Jadi beda ininya kan, padahal itu batik. Berbagai manfaat yang didapatkan dari kelestarian ekosistem mangrove. Oleh karena itu, di Hari Bumi ini dapat dijadikan momentum kita untuk menjaga kelestarian bumi dengan pemanfaatan ekonomi mangrove yang dilakukan dengan pendekatan yang berkelanjutan, melibatkan masyarakat lokal dan memperhatikan aspek konservasi agar ekosistem mangrove tetap lestari dan mampu memberikan manfaat jangka panjang serta bumi tetap lestari. Pendengar, sampai di sini bersama kita dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi Minggu 27 April 2025 yang menghadirkan news feature untuk hari ini. Bagi tim kerabat kerja yang bertugas, saya Henry dari RRI Bukit Tinggi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore dan sampai jumpa. Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.
101 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.